Deh, cicak kejar-kejaran. Halo. Halo. Wah. Halo. Halo semuanya. Pembahasan hari ini nggak akan panjang-panjang banget harusnya. Yap, karena kita hanya membahas sedikit tentang Yang pernah kita bahas yang pernah sebelumnya, kita bahas sebelumnya. yaitu adalah OCD. Waktu itu kan kita udah ngebahas nih tentang segala macamnya OCD. OCD itu sebenarnya gangguan neurobiologi. Jadi emang dari sistem otaknya tuh ada yang salah sehingga menjadi seperti ini gitu. Dan ditandainya dengan adanya obsesi dan perilaku kompulsif. Kan namanya obsesi compulsive disorder. Jadi ada dua, ada obsesif dan ada kompulsif. Gue pengen sedikit menegaskan aja nih bahwa ada nih sebenarnya disorder lain yang disebut dengan OCPD. Obsessive Compulsive Personality Disorder. Iya. Cuma nambah satu kata personality doang nih. Tapi beda maksudnya. Dan gue sama Theo curiga kayaknya banyak orang yang sebenarnya OCPD tapi justru kita ngerasanya karena lebih terkenal OCD nih. Iya, jadi kayak dia OCD deh iya. gitu. Padahal mungkin sebenarnya OCPD gitu kan. Kita langsung ngebahas perbedaannya masing-masing aja ya. Perbedaan dari karakteristik yang pertama adalah kalau misalnya OCD, kalau teman-teman masih ingat, itu kan intinya adalah adanya pemikiran-pemikiran yang tidak benar, yaitu obsesinya ini. Iya. Lalu cara dia overcome pemikirannya adalah dengan melakukan sesuatu yang kompulsif. Nah, kalau di yang OCPD, itu sebenarnya adalah adanya keinginan untuk mengatur segala sesuatu sesuai dengan keinginannya dia gitu. Jadi adanya karakteristik kaku, rigid gitu dari seseorang. Jatuhnya kayak saklek gitu ya. Iya. A ya A, B ya B. Iya, terus perfeksionis gitu, maunya kayak gini, kalau nggak selain kayak gini itu belum benar namanya gitu. Pokoknya orangnya tuh rigid dan kaku banget. Berarti orang perfeksionis itu OCPD? Belum tentu. Oh iya, oke. Ya seperti yang biasanya aja, kalau misalnya itu nggak mengganggu dan itu intensitasnya berapa lama segala macam, kan itu harus diakses Iya, oleh orang bener-bener. profesional gitu. Nah terus kalau misalnya OCPD, dia itu tidak ada irrational thoughts-nya. Kalau di OCD itu kan base-nya adalah irrational thought. Misalnya, gue takut gue di jalanan nggak selamat, jadi gue mesti buka tutup pintu mobil sebanyak 5 kali gitu. Sebelum jalan. Sehingga dia melakukan 5 kali itu gitu. Sedangkan kalau orang OCPD itu nggak punya pemikiran-pemikiran kayak gitu. Pemikiran dia cuman maunya ini harus sesuai dengan kemauan gue. Gua sempet baca juga Ki. Jadi kalau yang membedakan lagi nih karakteristik antara OCD dan OCPD itu, ini nggak tahu ya, kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Jadi kalau misalkan orang OCD itu tuh mereka tergerak oleh sesuatu yang mereka nggak bisa kontrol. Jadi mereka tuh nggak bisa tahan, misalkan kayak yang mobil buka tutup pintu 5 kali itu kayak ya udah gue jalan aja gitu, keharusan kayak mau gue tahan tuh nggak bisa. Karena harus kalau nggak dilakuin dia bisa mati, Iya. bisa kecelakaan gitu. Kecelakaan ya. Kalaupun misalkan dia mencoba melawan itu tuh ada ketakutan lah ya jatuhnya, ada kayak kurang gitu lah. Sedangkan kalau OCPD itu lebih kayak yang, kalau misalkan yang OCPD itu lebih ada, mereka kayak bisa naruh tujuannya yang jelas gitu. Kayak misalkan kalau ini meja rapi ya gue kerjanya bisa baik, lebih kelihatan logis, lebih kelihatan berdampak ketimbang yang OCD. Ya kayak misalnya kalau misalnya dengan contoh yang tadi teh, misalnya mobil gitu ya kayak gitu. Itu kan sebenarnya kalau nggak dilakuin pun belum tentu dia kecelakaan di jalan gitu kan. Cuman dia percaya banget nih kalau nggak dilakuin dia akan kecelakaan di jalan. That's why dia nggak bisa kontrol perilakunya itu. Jadi dia tetap harus ngelakuin gitu karena dia punya ketakutan di otaknya dia. Sedangkan kalau orang yang OCPD itu yang ada di belakang otaknya tuh bukan ketakutan tapi keinginan untuk mengontrol sesuatu. Jadi makanya dia beresin meja sesuai dengan standarnya dia beresnya. Oke. Gitu. Jadi kalau dia udah dirapiin, misalnya dia punya ART gitu, nah ART-nya udah ngerapiin sebenarnya, tapi menurut dia tuh kurang bersih gitu. Bukan karena nggak bersih, tapi karena dia punya cara tertentu, a certain way yang menurut dia tuh harus rapinya tuh kayak gini, standarnya dia gitu. Dan orang-orang dengan OCPD punya goal, sedangkan orang-orang dengan OCD itu berangkat dari ketakutan. Sehingga orang tuh bisa lihat gitu, lah yang ini kan cuman ketakutan dan belum tentu benar. Kasarannya gini, berarti kalau misalnya gue pakai contoh yang gue tadi sebutin, yang OCD itu lebih ke arah kalau gue nggak ngelakuin ini gue bisa mati, jadi gue harus ngelakuin ini. Tapi kalau yang OCPD itu kayak gue mau kerja dengan maksimal nih, di meja harus bersih, gitu ya berarti ya. Tujuannya lebih logis gitu. Oke, paham. Kayak misalnya ini kan banyak nih, aduh gue tuh OCD, gue nggak bisa ngeliat pensil beda panjang pendek gitu. Semua harus sama. Jangan-jangan sebenarnya bukan OCD gitu, tergantung background pemikirannya apa. Kalau misalnya kalau pensilnya nggak panjang pendek, ntar pensil gue bisa hilang 10 gitu. Itu udah berarti jangan-jangan OCD nih, soalnya nggak masuk akal. Bener kan Teh? Iya, udah binatang.
Bener yang mana, binatang? Iya, binatang. Tuh. Nah, kalau yang OCPD, dia misalnya nggak suka ngeliat ke ini karena nggak teratur aja menurut dia. Karena dia orangnya rigid kan, kaku gitu. Jadi pensil tuh ya harus sama semua panjangnya gitu, harus adil pemakaiannya. Yang ini sama yang itu tuh semuanya harus dipakai sama banyaknya gitu. Kaku orangnya pada dasarnya. Berarti sangat gue banyak pengen gue sampein tuh lebih ke arah yang OCPD ini susah banget didiagnosa. Maksud gue orang akan sangat sedikit yang merasa ini sebagai gangguan nggak sih? Iya. Karena banyak di kegiatan-kegiatan sehari-hari tuh banyak ya kayak yang tadi kita bilang aja, perfeksionis. Pokoknya ya intinya ya orang suka rapi-rapi yang walaupun tidak merasa terganggu tapi bisa jadi adalah gejala OCPD. Tapi sama seperti video-video yang lainnya belum tentu. Jadi kalau untuk mendiagnosa OCPD tuh mereka butuh jangka waktu cukup lama. Jadi perilaku yang dia perfeksionis, kaku, maunya semuanya rapi sesuai dengan kehendaknya dia, itu tuh harus diobservasi dalam jangka waktu yang lebih lama daripada OCD gitu. Iya, udah pendek kan? Ya, anyway, semoga nambah pengetahuan yang baru juga. Seru kan dunia psikologi? Sebenarnya seru sih. Sekian video hari ini teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you sudah ngeklik video ini. See you next week. Stay sane, stay healthy. Bye-bye.